berharap semuanya kalian beserta keluarga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Yuk kita mau mulai Bina Uman online kita hari ini ya. Yuk yang belum mandi, ayo mandi dulu ya supaya segar. Kita siapkan hati kita, penampilan kita yang terbaik untuk Tuhan ya. Hari ini kita mau dibantu oleh kakak-kakak dari Binus. Nah, kalian harus semangat ya. Saat pujian berdiri, jangan duduk ya. Saat mendengarkan firman Tuhan, dengarkan dengan baik ya. Yuk, kita mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa, saat ini kami anak-Mu berdoa memohon kasih dan karunia-Mu supaya Engkau bisa hadir di tengah-tengah kami pada hari ini. Kami yang akan mulai ibadah pada hari ini berserah dalam tangan-Mu ya Tuhan, supaya Engkau memberikan penyertaan serta hikmat dan berkat-Mu melalui ibadah pada hari ini. Terima kasih Bapa. Kiranya kasih karunia-Mu menyertai kami mulai dari hari ini hingga selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Perkenalkan, nama saya Ko Marvel. Nah, kalian semua udah pada apa belum? Siapa aja ke-12 murid Yesus? Kalau belum, yuk kita apalin bareng-bareng dengan nyanyiin lagu ini. Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Yuk kita nyanyiin lagu ini sekali lagi adik-adik. Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. 12 murid Yesus. Yeay. Halo adik-adik, sekarang kita sama-sama yuk nyanyi lagu untuk Tuhan yang judulnya Yesus bisa pakai siapapun juga. Yuk. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah, dan ia di dalam gua singa, semua karena kasihnya. Nuh membuat Batra, Abraham taat kepada Bapa, Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasanya. Yesusku perkasa, berkuasa, dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah, dan ia di dalam gua singa, semua karena kasihnya. Nuh membuat Batra, Abraham taat kepada Bapa, Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasanya. Yesusku perkasa, berkuasa, dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Yesusku perkasa, berkuasa, dia bisa pakai siapapun juga.
juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Adik-adik, mari buka Alkitab kita di Markus 6 ayat 7-13. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-berdua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat. Roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di tempat itu sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang ada di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles minyak di banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Ya, kalian masih libur sekolah ya? Siapa yang sudah bosan, merasa bosan di rumah terus? Nah, kita lihat yuk teman kita yang satu ini yang lagi bosan. Shh, kita lihat ya. Ayo atuh kita pergi camping gak jadi nih. Lihat nih, aku udah siapin snack tuh. Udah siapin nih juga nih. Terus berenang gak jadi. Nih lihat nih, baju aku sampai kekecilan kayak begini. Katanya mau jadi anak Tuhan Yesus, mau jadi berkat. Gimana mau jadi berkat kalau di rumah terus? Lihat nih, muka aku jadi gendut kayak begini. Nah, siapa yang sudah merasa bosan di rumah seperti teman kita tadi? Tidak tahu apa yang harus dilakukan di rumah, main game terus, bosan. Nonton YouTube terus, bosan. Padahal menurut firman Tuhan yang Kak Randy tadi bacakan, Tuhan Yesus itu mengutus murid-muridnya. Tadi murid Tuhan Yesus ada berapa ya? Ayo tebak, ada berapa tadi menurut bacaan? Tahu nggak? Di lagu juga tadi ada. Ya betul, ada 12 orang murid Tuhan Yesus ya. Nah, Tuhan Yesus kan mengutus murid-muridnya. Saya juga kan murid Tuhan Yesus. Berarti saya diutus. Diutus itu berarti pergi ke sana, pergi ke sini untuk apa? Melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, sekarang saya di rumah terus. Apa yang harus bisa saya lakukan? Bingung deh ya. Nah, tenang ya. Ternyata di rumah juga kita bisa menjadi murid Tuhan Yesus yang baik, yaitu mempunyai sifat-sifat seperti murid Tuhan Yesus tentunya. Nah, yuk sebelum kita belajar, apa sih yang harus kita lakukan? Kita lihat dulu cerita-cerita di Perjanjian Lama, di Alkitab Perjanjian Lama, kisah-kisah seru ya. Jadi ada 6 tokoh Alkitab ya. Yuk kita dengarkan ceritanya
seru-seru loh. Ya, siapa yang ingat dengan tokoh ini? Yang mukanya semua badan-badannya dari atas kepala sampai kaki itu ada luka-luka kayak borok gitu ya. Ya, dia adalah siapa? Coba depannya A. Ayub. Ya betul, Ayub ya. Nah, Ayub ini itu adalah tokoh di Alkitab yang terkenal sangat setia. Apa yang dia lakukan? Ya, jadi waktu itu ya dia itu diizinkan Tuhan untuk mengalami penderitaan ini gara-gara si iblis nih ya yang mau nguji gitu ya, mau nguji Tuhan izinkan ya, dikasih borok-borok ya, gatal banget, saking gatalnya dia sampai menggaruknya dengan kaca sampai luka-luka ya. Udah gitu kekayaannya, ternaknya semua habis terbakar, anaknya meninggal semua. Nah, apakah Ayub marah sama Tuhan? Tidak ya, Ayub tetap setia ya. Dia dibilang udah jangan nyembah-nyembah Tuhan lagi, dia tetap muji-muji Tuhan, tetap percaya sama Tuhan, sampai akhirnya Tuhan merasa iba sama Ayub. Akhirnya semuanya dikembalikan berkali-kali lipat. Anaknya dikembalikan, maksudnya punya anak lagi ya. Lalu kekayaannya berlipat ganda juga, sampai akhirnya dia sama Tuhan dikembalikan lah semuanya. Jadi Ayub setia ya. Kita harus mencontoh pada kesetiaan Ayub ini ya. Tokoh yang kedua nih, siapa yang masih ingat? Ya, ada anak dimasukkan ke dalam sumur sama saudara-saudaranya. Siapakah dia? Depannya siapa yang tahu? Ya betul, Yusuf ya. Jadi Yusuf itu mengalami penderitaan berkali-kali ya. Udah dibuang sama saudaranya ke sumur. Nah, setelah itu banyak sekali penderitaan yang dialami. Tapi sekali lagi dia tidak menyerah. Dia melakukan pekerjaannya di istana waktu itu ya dengan sebaik-baiknya. Nah, dia tidak menyerah. Jadi kita mencontoh pada tokoh Yusuf ini. Nah, suara apa itu? Serem ya. Suara apa? Iya betul, suara singa. Nah, jadi ingat ini tokoh siapa nih? Daniel di gua singa. Iya, Daniel juga punya sikap yang taat. Apa taatnya? Waktu itu semua orang dilarang menyembah siapapun selain raja ya. Jadi yang disembah saat itu harus raja, karena mereka semua belum percaya sama Tuhan ya. Jadi hanya Daniel yang tiap hari 3 kali sehari itu berdoa sama Tuhan ya. Nah, ada yang jahat, yang iri sama si Daniel, jadi bilang yang nyembah selain raja akan dimasukkan ke gua singa. Tapi wah, pokoknya kalau kita setia sama Tuhan, Tuhan akan selalu menyertai kita ya. Jadi tuh lihat ya, jadi saat dimasukkan ke gua singa, Tuhan mengutus malaikat untuk menutup mulut singanya. Jadi singa yang lagi kelaparan ya diam aja saat Daniel masuk, gak dimakan. Takut banget ya. Wah, hebat Tuhan kita ya. Jadi kita harus mencontoh lagi siapa ini? Daniel ya. Itu sikap yang harus dimiliki oleh murid Tuhan Yesus ya. Lalu ada lagi tokoh ini siapa nih? Aduh, ada hujan, ada badai, ada air. Wah, siapa ini? Tokoh siapa? Ya betul, Nabi Nuh ya. Nabi Nuh saat itu jadi orang-orangnya udah pada jahat sekali. Jadi Tuhan mau mengirimkan air bah ya. Tapi keluarga Nuh ini setia sama Tuhan.
Jadi sama Tuhan, ayo Nuh, nanti aku sebentar lagi mau mendatangkan air bah. Air bah itu banjir yang besar sekali ya. Nah, cepet kamu naik ke gunung, buat bahtera, atau bahtera itu kapal yang besar sekali ya. Semuanya masuk ke situ ya. Kalau ada yang mau masuk, ajak aja. Tapi nggak ada yang mau ikut ya, karena menganggap si Nuh aneh-aneh aja ya, lagi panas gini masa ada banjir ya. Jadi semuanya nggak mau. Saat air bah datang, keluarga Nuh bagaimana? Selamat. Ya, kita belajar dua lagi tokoh Alkitab ya. Ada seorang kakek. Nah, kakek ini lagi sedih sekali karena apa? Tuh, anaknya ya, satu-satunya loh ya, anak satu-satunya yang didapatinya dengan susah ya. Jadi dia itu baru punya anak dari istrinya pada umur 100 tahun, kebayang nggak? 100 tahun baru dikasih anak sama Tuhan. Udah gitu Tuhan nyuruh apa? Suruh mengorbankan Ishak anaknya. Ya, tapi hebat sekali Abraham ini sangat taat sama Tuhan ya. Jadi dia nurut aja apa kata Tuhan ya. Jadi walaupun dia sedih ya, anaknya itu suruh dikorbankan untuk Tuhan, tapi dia nurut ya. Dia korbankan anaknya. Nah, pas mau dibakar, mau dipersembahkan, Tuhan bilang apa? Jangan. Aku sudah menyiapkan apa? Domba bakaran untuk persembahan, menggantikan siapa? Ishak anaknya. Jadi saat itu Tuhan mau menguji kesetiaan, ketaatan si siapa? Bapak Abraham ini. Wah, hebat ya, Tuhan kita itu sangat sayang sama kita ya. Tuh buktinya ya. Jadi saat mau mengorbankan anaknya, jangan digantikan oleh domba ya. Nah, lanjut terakhir. Tokoh terakhir adalah siapa? Siapa yang masih ingat? Ada anak kecil sama raksasa ya. Raksasanya maksudnya orang besar, yang besar banget gitu ya, kayak raksasa. Jadi dia kecil banget tapi berani melawan siapa nih? Iya betul, tokoh siapa? Daud ya. Daud melawan Goliat yang besar. Jadi si Daud kecil banget, Goliatnya besar banget. Tapi karena Daud itu dekat sama Tuhan, jadi Tuhan menolong si Daud. Jadi coba kalau berdasarkan pemikiran kita nih, yang kecil, anak kecil sama raksasa, yang pakai apa, yang bawa pedang, pakai baju apa yang berat gitu ya, menang siapa coba? Tentu saja menang yang besar. Tapi karena Daud memakai nama Tuhan, hanya pakai ali-ali aja ya, batu pakai tali diputar-putar-putar, plak, kena Goliat, kalah deh. Wah, hebat Tuhan kita ya. Ya, jadi sebagai murid Tuhan Yesus, kita harus apa tadi? Meniru sikap-sikap dari tokoh Alkitab Perjanjian Lama, yaitu apa tadi? Taat. Lalu apa? Setia. Nah, taat dan setia apa yang bisa kita lakukan sekarang? Ya taat. Suruh diam di rumah, ya diam di rumah ya. Supaya apa? Supaya tidak menularkan atau menjadi apa ya? Menjadi lebih banyak lagi yang menderita COVID. Atau kalau kamu terpaksa harus keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker supaya orang juga jadi contoh. Jadi kamu bisa jadi berkat juga ya. Jangan hanya karena teman kamu nggak pakai masker, atau karena dekat ke warung aja nggak pakai masker. Jangan ya. Jadi harus taat. Lalu apa lagi yang bisa kita lakukan di rumah? Oh ya, baca Alkitab ya. Baca Alkitab nih, taat nih. Itu gimana kita mau tahu perintah Tuhan kalau kita tidak membaca Alkitab? Lalu apalagi setia berdoa pagi, apalagi ucapan syukur.
terus malam, terus pokoknya berdoa dekat sama Tuhan ya. Kalau bosan jangan main handphone aja. Nah, handphone bisa kita pakai buat apa ya? Cari kontak siapa nih? Oh, ini udah lama nih teman saya nggak dihubungi, tanyakan kabarnya, atau WA, atau dari sini bisa cari-cari di YouTube apa cerita Alkitab tentang tokoh-tokoh yang bisa kita tiru sikap baiknya ya. Nah, kakak-kakak minus tadi juga sudah memberi contoh apa? Dengan melayani Tuhan, berbagi berkat sama kalian. Tadi ada yang baca Alkitab, ada yang pimpin doa, ada yang pujian, ada yang memberi contoh kegiatan. Nah, itu pasti semuanya menyenangkan hati Tuhan. Ya, yang terakhir tadi apa? Pantang menyerah. Jadi kalau kamu hari ini harusnya saya mau baca Alkitabnya setiap bangun tidur nih. Belum berhasil, jangan menyerah. Besok coba lagi. Enggak berhasil juga, besok coba lagi ya. Yang penting ada usaha ya, berusaha ya. Terus lalu kalau kamu menemui kesulitan, jangan menyerah, tetap berusaha ya. Kalau pelajaran sulit, coba lagi ya. Itu adalah murid Tuhan Yesus yang hebat ya. Nah, kita mau baca ayat hafalannya ya. Sebelum ayat hafalan tadi dari Alkitab yang tadi dibacakan oleh Kak Endi, Tuhan Yesus itu mengutus muridnya berdua-dua. Nah, berarti kamu harus cari temen nih ya. Siapa ya mau diajakin lagi untuk berdoa? Ajak mama, ajak papa berdoa ya. Lalu kalau ada tetangga tuh, di Ibu Silvi juga banyak tetangga yang kena COVID. Kamu doakan, apalagi yang bisa kamu lakukan? Tanya kabarnya atau kirim makanan ya, nggak usah banyak-banyak. Yang penting perhatiannya ya. Simpan di pagernya biasanya ya, jangan ketemu orangnya, nanti ketularan ya. Nah, lalu apalagi tadi Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan bawa uang, jangan bawa apalagi bekal, roti pun jangan. Nah, itu maksudnya apa ya? Maksudnya Tuhan akan menyediakan semuanya. Jadi kita tidak perlu takut kekurangan kalau memberi, karena Tuhan sudah menyediakannya ya. Yuk, selamat jadi berkat, selamat jadi murid Tuhan yang hebat. Yuk kita katakan sama-sama, aku juga murid Tuhan Yesus. Yuk kita sama-sama katakan, aku juga murid Tuhan Yesus. Ya, selamat jadi murid Tuhan Yesus yang hebat. Yuk bergerak melakukan sesuatu untuk orang-orang di sekitar kita. Halo adik-adik. Halo, Niko. aku Melvin. Nah, gimana kabarnya kalian? Baik-baik aja kan? Nah, hari Minggu ini kita bakal ada kegiatan lagi nih. Nah, kegiatannya kayak gimana nih, Kak? Nah, lihat nih kakak punya apa. Nah, jadi kegiatan hari ini itu kita akan mewarnai dan menggunting. Nah, jadi kalian siapin ya gunting sama pensil warnanya. Nanti kalian bisa diwarnai deh. Yuk, kita langsung aja kerjain sama-sama yuk. Yuk. Nah, adik-adik, jadi yang perlu kalian siapin itu pertama gunting. Nah, hati-hati ya buat megang guntingnya. Nah, kemudian kertas ini yang udah di print ya. Nah, langkah pertama itu kita harus mewarnai dulu. Nah, nanti kalian warnai ya, karena kebetulan kakak nggak ada pensil warna. Jadi kalian bisa warnai sendiri ya di rumah. Nah, kalau misalkan udah selesai diwarnai, kita gunting deh. Nah, gimana nih guntingnya? Pertama, kalian gunting dulu dari sini ya. Nih, nanti kakak contohin nih, kayak gini contohnya ya. Pertama gunting di sini dan gunting di ujung sini. Nah, kalau udah ini kan ada garis putus-putus nih. Nah, nanti kalian gunting sesuai garisnya ya. Kayak gini.
Nah, kalau udah jadi, nanti jadinya seperti ini. Nah, udah kan? 12 muridnya udah kelihatan nih. Sekarang apa sih yang kita lakuin? Sekarang kita lipat ya. Ini, nah ini bawa ke depan, oke? Patokannya kalian samain sama guntingan yang di sini ya. Di sini juga. Nah, kalian lipat di situ. Nah, kalau udah jadi, itu jadinya seperti ini. Bisa berdiri. Nah, kemudian untuk yang Yesus dan tulisan ini, kita untuk mengguntingnya, lipat dulu kertasnya ya. Seperti ini. Dikit aja. Nah, seperti itu ya. Dilipat seperti ini. Terus kita ambil guntingnya, gunting di garisnya, di garis titik-titik. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kita terusin deh guntingannya, meneruskan garis-garis yang titik-titiknya. Kakak ingatkan lagi ya, sekali lagi buat kalian yang mau menggunting, hati-hati ya, karena guntingnya tajam, bisa saja kalian terluka. Kalau misalkan ada papa atau mama, boleh minta tolong. Ataupun kakak. Nah, seperti ini ya teman-teman. Bagian bawah sini jangan digunting, karena ini nanti akan kita lipat supaya bisa berdiri seperti 12 murid Yesus. Nah, terakhir tinggal kita gunting deh yang bagian Tuhan Yesusnya. Langkahnya sama ya, kita lipat dulu dikit. Sudahnya kita gunting deh untuk menghasilkan lubang. Nah, gitu teman-teman. Nah, udah kelihatan kan lubangnya? Udahnya kita lanjutin deh garisnya. Kita gunting pelan-pelan. Bentar. Hah? Iya. Nah, sudah selesai deh. Sekarang kita lipat juga yang Tuhan Yesusnya. Dan yang tulisan ini juga ya. Sudah selesai. Nah, kalau misalkan udah selesai, kita bisa berdiriin deh 12 murid Yesus dan juga tulisannya. Seperti ini. Gitu teman-teman. Makasih ya. Nah, kayak gimana adik-adik? Pada bisa kan ngerjainnya? Pada bisa dong pastinya. Pasti bisa dong. Nah, aku mau ngingetin juga nih, kalau kalian udah beres mewarnai dan udah beres potong, jangan lupa ambil foto, kirimin ke WhatsApp Bina Iman. Supaya apa nih Kak? Supaya kita dapat poin. Nah, gitu teman-teman. Ya udah deh, kita pamitan dulu ya. Makasih semua. Makasih semuanya. Dadah. Dadah. Ayat hafalan kita hari ini sama dengan kegiatan yang ada di kegiatan ya, yaitu Markus 6 ayat 7. Yuk katakan sama-sama. Markus 6 ayat 7. Bunyinya, ia, maksudnya ia Tuhan Yesus ya, ia memanggil 12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat ya, jadi untuk melawan roh-roh jahat ya. Yuk hafalkan ya ayat hafalannya. Nah, untuk menjaga kesehatan kita kan kalian jadi tidak bisa mengambil bahan kegiatan di gereja kan. Nah, jadi kalian bisa ngeprint gitu ya.
Tapi yang tidak punya printer tidak perlu khawatir ya. Kalian juga bisa melakukan sesuatu apa ya? Bisa digambar? Boleh ya. Gambar aja, Ibu Silvi juga nggak bisa sih gambar orang. Tapi kalau suruh gambar, kayaknya Ibu Silvi hanya akan buat bulat kepala sama bajunya aja gini ya, beri mata aja, terus beri apa di warna ya, ada 12 ya. Atau bisa juga kalian menyanyi ya, kamu nyanyi lalu dikirimkan videonya ke WA Bina Iman juga boleh ya. Lagunya boleh yang tadi hari ini kita nyanyikan, boleh lagu apa tadi, 12 Murid Yesus boleh, atau lagu yang apa tadi, Yesus tidak pernah menyerah ya, itu juga boleh. Atau lagu Buka Alkitab lalu ku baca ya, nah itu juga boleh ya. Pokoknya lakukan sesuatu ya, yuk semuanya semangat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih ya Tuhan telah memberkati kami pada hari ini. Sekarang kami ada di penghujung ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih telah menyertai kami dari awal hingga akhir ibadah ini. Sekarang kami akan kembali melakukan aktivitas masing-masing. Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat dan berkat dalam melakukan aktivitas tersebut. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya kasih dan karunia-Mu menyertai kami mulai dari hari ini hingga selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekalian, anak-anak Abdia Santo Mikael, selamat hari Minggu, salam sehat, dan Romo akan kasih berkat untuk anak-anak sekalian dan seluruh keluarga. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. anak-anak sekalian, keluarga, dan seluruh kegiatanmu hari ini senantiasa dicintai, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.